Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Octavian Surogasi Deden, NIM 2019-008237, kelas 4A6 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mengelola sistem global untuk memenuhi UAS Manajemen Informasi. Mengelola sistem global. Jadi setiap fasilitas produksi menggunakan perencanaan sumber daya manufaktur, sistem yang berbeda, pemasaran yang berbeda, penjualan, dan sistem sumber daya manusia. Hardware dan basis data platform yang sangat berbeda. Komunikasi antar situs yang berbeda, mengingat tingginya biaya komunikasi antar negara Eropa. Akhirnya akan sulit untuk mengkoordinasi pengembangan proyek di seluruh dunia tanpa adanya suatu telekomunikasi jaringan yang kuat, dan oleh karena itu sulit untuk mendorong penggunaan lokal untuk mengambil kepemilikan dan sistem yang dikembangkan. Yang kedua di sini tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, budaya yang berbeda menghasilkan rezim politik yang berbeda juga. Di antara negara di dunia, berbagai hukum yang mengatur gerakan informasi privasi negara, warga negara, asal-usul software dan hardware di sistem, dan radio dan satelit telekomunikasi. Bahkan jam bisnis dan syarat-syarat perdagangan bisnis sangat bervariasi di seluruh budaya politik. Rezim hukum yang berbeda ini menyulitkan bisnis global dan harus dipertimbangkan ketika membangun sistem global. Tantangan yang paling umum untuk dalam pengembangan sistem global ini, yang pertama yaitu budaya partikularisme, yaitu perbedaan regional antara nasionalisme dan bahasa. Yang kedua di sini harapan sosial, harapan nama brand dan jam kerja. Ketiga, undang-undang politik, hukum lintas data dan privasi dan peraturan komersil. Perbedaan budaya dan politik secara mendasar mempengaruhi proses bisnis organisasi dan aplikasi teknologi informasi. Keadaan seni. Satu mungkin berpikir diberikan kesempatan untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti yang dijelaskan sebelumnya dan bunga di masa depan aplikasi. Perusahaan yang paling internasional telah rasional mengembangkan arsitektur sistem informasi yang luar biasa. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Kebanyakan perusahaan telah memvariasi sistem internasional. Kain perca dari masa lalu sering didasarkan pada konsep pengelolaan informasi yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Yang ketiga di sini isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Setelah perusahaan menetapkan mode bisnis dan strategi global, mereka harus memilih perangkat keras atau perangkat lunak dan standar jaringan bersama dengan kunci aplikasi sistem untuk mendukung proses bisnis global. Hardware, software, dan jaringan menimbulkan tantangan teknis khusus dalam pengaturan sistem informasi internasional. Salah satu tantangan utama dalam menentukan beberapa cara mengembangkan kompetisi global, maksudnya platform yang memiliki banyak variasi dan suatu unit operasi ke unit operasi yang lain dari suatu negara ke negara lain. Untuk mengatasi tantangan ini membutuhkan integrasi dan konektivitas secara global. Yang pertama, platform komputer dan sistem integrasi. Tujuannya di sini adalah untuk mengembangkan sistem global yang didistribusikan dan diintegrasikan oleh sistem untuk mendukung proses bisnis yang mencakup batas-batas nasional. Secara singkat, masalah ini sama yang dihadapi oleh pengembangan sistem domestik yang besar. Namun, masalah yang diperbesar dalam lingkungan ini adalah lingkungannya internasional. Bayangkan saja tantangan mengintegrasikan sistem berbasis Windows, Linux, Unix, atau sistem operasi property yang harus berjalan pada IBM, Sun, HP, dan hardware lainnya di berbagai unit operasi yang berbeda dan di berbagai negara. Beberapa otoritas pusat di perusahaan harus menetapkan data standar pada teknis yang
dengan situs mana yang memenuhi. Misalnya istilah akuntansi seperti awal dan akhir fiskal tahun harus didasari dengan budaya untuk tantangan dalam bangun bisnis global. Yang kedua di sini konektivitas. Sistem global yang benar-benar terintegritas harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan sistem secara bersama-sama dari perusahaan global ke jaringan terpadu seperti sistem telepon, tetapi mampu transmisi suara dan data dan gambar. Pilihan strategi perubahan sangat penting untuk masalah ini. Di tingkat global ada terlalu banyak kerumitan untuk mencoba strategi grand design perubahan. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan dengan membuat kecil langkah-langkah bertahap menuju visi yang besar. Bayangkan sebuah rencana 5 tahun tindakan daripada 2 tahun rencana aksi, dan mengurangi set transaksional sistem minimal untuk mengurangi biaya koordinasi. Yang ketiga di sini software lokalisasi. Perusahaan dapat mengembangkan prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa semua unit sudah beroperasi secara benar, mengkonversi ke pembaruan perangkat lunak baru pada saat yang sama sehingga semua perangkat lunak kompatibel. Pengembangan sistem ini menimbulkan tantangan yang unik pada aplikasi perangkat lunak. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.